Hati yang berpaling. Suatu hari, kalau kita diizinkan menjadi makmum Rasulullah di masjid Rasulullah, apa yang akan kita katakan? Ya, bila engkau sholat di belakang Rasulullah bersama kaki-kaki teguh para sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu, mungkin engkau akan merasa jaminan surga telah ada di tanganmu. Mungkin saja engkau merasa sebagai orang yang terberkati, yang tak mungkin api neraka sampai hati menjilat telingamu. Sahabat, kisah ini akan dimulai dengan hari itu. Hari ketika beberapa di antara mereka yang diimami Rasulullah sedang duduk di sebuah sudut bersama Rasulullah. Akan tetapi, obrolan mereka siang itu berhenti. Begitu juga Rasulullah yang tiba-tiba terdiam. Sesungguhnya di antara kalian, kata Rasulullah tiba-tiba, ada seseorang yang kelak gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Di antara para makmum Rasulullah ternyata seseorang masih dapat masuk neraka. Tetapi mengapa? Apakah dia tidak dapat merasakan kebahagiaan diimami oleh Rasulullah? Apakah ayat-ayat yang memancar dari lisan sang Rasul tak cukup menjaga mereka? Hari itu, mereka beranjak dari masjid dengan langkah berat. Siapa di antara mereka yang akan ingkar itu? Kiranya itulah yang memburu pikiran mereka. Lalu tibalah hari itu, saat sang imam telah wafat. Tidak berapa lama suara sang Rasul masihlah jernih dalam ingatan. Sujud mereka bersama sang imam pun begitu dalam membekas dalam dahi mereka. Di hari-hari sulit, saat Nabi sakit dan wafat, seorang Nabi palsu bangkit di Yamamah, imam baru di Masjid Nabi. Abu Bakar As-Siddiq bertindak cepat. Beliau mengumpulkan para sahabat dan ingin mengutus seseorang bagi mengembalikan sang Nabi pendusta itu ke dalam Islam. Seseorang hadir dalam musyawarah itu. Seseorang yang mendengar perkataan sang Rasul tentang geraham sebesar Uhud di neraka. Seseorang yang duduk di sudut masjid dan memandang wajah Rasulullah saat beliau mengatakan itu. Dengan telinga yang sama, yang mendengar langsung lantunan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari lisan sang Nabi. Ia termasuk salah satu sahabat Nabi yang sangat kuat kemampuan dakwahnya. Ia adalah orang terbaik yang mau tak mau orang akan menunjuknya. Orang ini dengan kehendak Allah dipilih Abu Bakar. Ia harus berangkat ke Yamamah saat kubur sang imam masih basah dan orang belum bisa menghapus aroma wangi sang Nabi dari mihrab Masjid Nabawi. Tetapi suatu hari sebuah kabar datang ke Masjid Nabawi. Benar, orang ini tidak kembali, tetapi bukan syahid, tetapi bukan menghilang. Orang ini telah melupakan kebersamaannya dengan sang imam dan menjadi pengikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Kalau engkau ingin tahu siapa nama orang ini, pemilik telinga yang mendengar Al-Quran langsung dari sang imam, Rajal bin Unfuwah namanya, dai di masa Rasulullah, murtad hanya beberapa saat setelah Rasul wafat. Bahkan para sahabat Nabi yang menyusun pasukan untuk memerangi Musailamah, sang Nabi palsu, mengatakan bahwa Rijal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah sendiri. Sebab Rajal membuat-buat hadis palsu bahwa Rasulullah membenarkan kenabian Musailamah. Banyak orang-orang awam yang percaya padanya karena ia terkenal sebagai sahabat Nabi. Ia populer sebagai orang yang soleh. Sungguh sahabat, betapa berbahayanya orang yang pernah soleh tapi terkenal. Yang terkenal lalu menjadi sesat dan orang mengikutinya. Ingatan sholat bersama Rasul pun sahabat ternyata tak cukup menjaga hatinya. Hari ini banyak di antara kita menjadi pemburu masjid. Beberapa di antara kita berbangga diri menjadi pengikut ulama besar atau alumnus lembaga terhebat. Kita berlomba meninggikan sanad, merendahkan orang, dan berkeras hati kepada mereka yang seolah-olah lebih rendah ilmunya dari kita. Sahabat, ada seseorang yang langsung diimami sang Rasul. Tetapi pengalaman batin yang indah itu tak cukup menjadikannya pria dengan dada yang tangguh, dengan dada yang teguh, dengan dada yang sabat. Sebab memang tak cukuplah masjid mana atau ulama semacam apa yang kita cari. Ini semua tentang menjadi teguh saat segala sesuatu terjadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itulah doa yang diajarkan sang imam. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami pada dinmu. Semoga keberpihakan kita pada din dan umat ini adalah keberpihakan yang kekal dan teguh. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah
agar kita tidak menjadi orang yang berpaling saat dakwah ini memanggil kita.